Tidak. Baiklah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama kami sampaikan kepada Bapak Ibu panitia penyelenggara yang kami hormati Bapak narasumber ya, yang sudah mau menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa, dan juga Bapak kita untuk pengalaman guru mengajar di era teknologi ini. Sebelumnya saya mohon izin untuk share screen materi saya. Sudah kelihatan Bapak Ibu share screen saya? Sudah Bu. Sudah kelihatan. Baik. Di sini saya akan menyampaikan yaitu tentang penilaian asesmen kompetensi minimum dalam pembelajaran berbasis teknologi abad 21. Kita ketahui bahwa mulai tahun 2021 ini oleh Bapak Menteri Pendidikan itu ujian nasional yang selama ini menjadi penentuan kelulusan siswa itu sudah ditiadakan, dan mulai tahun 2021 ini diganti dengan asesmen nasional, yaitu salah satunya dengan asesmen kompetensi minimum. Nah, apa yang melatar belakangi adanya kebijakan asesmen nasional yang dilakukan oleh Bapak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu hasil PISA yang membuktikan bahwa kemampuan belajar pada pendidikan dasar dan menengah itu kurang memadahi. Pada tahun 2018 itu sekitar 70% siswa memiliki kompetensi literasi membaca itu di bawah minimum. Sama hanya dengan keterampilan matematika dan sains. Ada 71% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk matematika, dan 60% siswa berada di bawah kompetensi minimum untuk keterampilan sains. Nah, skor PISA Indonesia ini stagnan dalam 10-15 tahun terakhir. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara yang konsisten dengan peringkat hasil PISA yang terendah. Apa PISA itu? Mungkin sebagian Bapak Ibu sudah mengetahui dan sudah pernah mengikuti ujian untuk PISA ya. Kemudian di sini saya akan menyampaikan bagi Bapak Ibu yang belum mengetahui, mungkin kita bisa saling berbagi. PISA itu merupakan singkatan dari Program for International Student Assessment yang diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau Organisasi untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di seluruh dunia. Setiap 3 tahun itu murid-murid berusia 15 tahun ya, setara SMP dari sekolah-sekolah itu dipilih secara acak di seluruh dunia untuk menempuh tes dalam mata pelajaran utama, yaitu membaca, matematika, dan sains dengan satu fokus mata pelajaran yang diujikan setiap tahun penyelenggaraan PISA. Nah, tes ini bersifat diagnostik untuk memberikan informasi yang berguna untuk perbaikan sistem pendidikan, terutama di Indonesia ini. Nah, apa manfaat PISA? Yaitu untuk mendapatkan data-data tentang perkembangan pendidikan secara akurat. Kemudian untuk membandingkan capaian kompetensi kecakapan hidup siswa Indonesia terhadap standar internasional, serta mengetahui perkembangan capaian tersebut antar waktu. Kemudian PISA itu juga bisa digunakan untuk saling berbagi pengalaman serta praktik baik tentang sistem pendidikan dengan negara peserta PISA lainnya. Kemudian dengan memanfaatkan asesmen yang dilakukan oleh PISA, itu bisa mengetahui kekurangan suatu sistem pendidikan sehingga dapat dilakukan perbaikan yang efektif. Nah, kita bisa belajar dari PISA, yaitu strategi pembelajaran bagaimanakah yang efektif. Ternyata perlibatan siswa di dalam pengajaran membaca itu sangat berpengaruh sekali terhadap kompetensi siswa. Siswa yang mengaku sering dilibatkan guru dalam pembelajaran membaca itu memiliki skor membaca 30 poin lebih tinggi dibandingkan dengan siswa yang tidak pernah atau jarang terlibat
di dalam pembelajaran guru. Nah, strategi apa yang dapat digunakan oleh Bapak Ibu guru di dalam pembelajaran di kelas untuk meningkatkan kompetensi membaca siswa, yaitu strategi yang dapat digunakan untuk melibatkan siswa antara lain mengajak siswa berpendapat tentang suatu konsep atau suatu materi yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, kemudian membuat daftar tokoh, misalkan kita mengajarkan tentang materi sejarah. Nah, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak itu meningkatkan kompetensi membacanya? Mungkin kita bisa menugaskan anak-anak atau peserta didik itu untuk membuat daftar tokoh yang ada di dalam materi sejarah tersebut. Kebetulan saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam, jadi di dalam ketika kita mengajarkan materi sejarah kebudayaan Islam misalnya, kita bisa menugaskan kepada siswa bagaimana tokoh-tokoh siapa saja yang ada di dalam materi sejarah kebudayaan Islam tersebut. Itu mengharuskan siswa untuk membaca materi tersebut. Nah, itu berarti secara tidak langsung kita melibatkan siswa secara langsung untuk meningkatkan kompetensi literasinya atau membacanya. Kemudian menceritakan kembali isi bacaan. Apabila kita memberikan soal kepada anak-anak, mungkin kita bisa memberikan soal berupa bacaan. Kemudian di dalam bacaan itu nanti kita meminta siswa untuk menceritakan kembali apa isi bacaan tersebut. Nah, itu salah satu cara yang bisa digunakan untuk guru untuk meningkatkan kemampuan literasi atau kemampuan membaca peserta didik kita. Kemudian ada mengaitkan isi bacaan dengan kejadian di sekitarnya. Nah, ini bisa kita gunakan untuk model pembelajaran kontekstual teaching and learning ya. Kita mengaitkan materi kita dengan keadaan atau kejadian di sekitar kita. Kemudian membandingkan isi bacaan dengan bacaan lain pada topik yang sama. Jadi intinya kita memberikan materi kepada siswa untuk literasi membaca dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kemampuan siswa di dalam membaca. Atau menentukan isi bacaan yang disukai ataupun yang tidak disukai, serta memberikan pertanyaan pemantik untuk mendorong semua siswa memahami bacaan. Ini salah satu strategi pembelajaran efektif bagaimana kita sebagai seorang guru bisa meningkatkan kemampuan atau kompetensi siswa di dalam membaca. Nah, ada strategi pembelajaran efektif yang kedua yang bisa kita terapkan. Membaca nyaring itu ternyata bukan cara yang efektif. Hasil PISA itu menunjukkan bahwa strategi membacakan nyaring suatu bacaan bagi siswa lain itu tidak efektif. Mungkin selama ini kita menyuruh siswa membaca, salah satu membaca, kemudian yang lain menyimak. Mungkin ini bukan cara yang efektif bagi siswa untuk memahami suatu bacaan. Tetapi untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap isi bacaan bagi siswa terutama di usia 15 tahun, itu mereka bisa berkonsentrasi pada isi bacaan dengan cara menandai atau merangkum dengan kata-kata sendiri. Itu ternyata terbukti lebih efektif untuk memahami isi bacaan. Ketika guru memberikan tugas untuk merangkum, perlu dipastikan bahwa siswa itu benar-benar merangkum dengan kata-katanya sendiri. Mereka tidak hanya menyalin. Misalkan, anak-anak silahkan kalian merangkum untuk materi A. Nah, gunakan kata-kata sendiri. Anak-anak bisa kita gunakan menggunakan peta konsep ya. Jadi anak-anak itu tidak hanya sekedar menyalin saja, supaya mereka bisa lebih memahami isi bacaan yang terhadap materi yang kita sampaikan. Mungkin selama ini kita hanya, anak-anak silahkan ditulis halaman sekian sampai sekian. Mungkin Bapak Ibu guru banyak yang memberikan tugas untuk hanya menyalin saja. Nah, sebaiknya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman siswa, itu yaitu dengan cara bagaimana anak-anak itu bisa mengungkapkan dengan kata-kata mereka sendiri terhadap isi materi atau isi bacaan yang kita ajarkan kepada mereka. Bisa melalui peta konsep, bisa melalui analisis terhadap kata-kata mereka sendiri sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, aktivitas merangkum yang efektif itu dapat menumbuhkan kemampuan membaca
yang mereka mampu menangkap hal-hal yang penting dan menuliskannya kembali dengan kreativitas sendiri. Ini salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh guru, bagaimana cara meningkatkan kemampuan literasi, terutama literasi membaca siswa. Kemudian yang ketiga, strategi pembelajaran efektif yang bisa kita terapkan kepada anak-anak kita, yaitu siswa perlu dibiasakan dengan jenis dan format bacaan yang beragam. 1 dari 3 siswa Indonesia itu mengaku hanya sekali atau bahkan tidak pernah sama sekali diberikan tugas membaca teks yang berisi diagram atau peta, serta teks berbasis digital. Nah, salah satu soal PISA 2018 yang sangat sulit bagi siswa Indonesia itu berasal dari bacaan yang berisi peta perairan dunia. Hanya 1 dari 30 siswa Indonesia yang mampu menjawab soal tersebut. Nah, kemudian jadi di sini guru bisa melatih siswa untuk bagaimana memberikan model bacaan yang lebih beragam lagi. Tidak hanya teks, tetapi kita juga menampilkan untuk materi-materi berbentuk diagram, berbentuk peta, kemudian berbentuk misalnya peta konsep untuk mereka pahami. Itu untuk melatih nalar mereka di dalam memahami suatu konsep. Nah, kemudian membaca untuk mengisi waktu luang. Siswa yang menghabiskan lebih banyak waktu dalam seminggu untuk membaca sebagai hiburan di waktu luang, capaian skor PISA-nya lebih tinggi. Ini tentu membutuhkan semangat dan motivasi bagi diri peserta didik itu sendiri. Bagaimana mereka bisa meningkatkan motivasinya terutama untuk membaca. Karena selama ini kita melihat di dunia nyata ya, terutama yang saya lihat sendiri, yang saya alami, saya melihat banyak anak-anak itu seusia SD atau mungkin bahwa SMP juga itu ada beberapa anak itu yang belum bisa membaca atau belum lancar membaca dan berhitungnya. Mungkin inilah yang perlu dilakukan oleh guru mulai dari dini ya. Kemudian untuk melatih kemampuan literasi membaca terhadap anak-anak. Nah, menanggapi kondisi tersebut, reformasi asesmen itu diperlukan guna untuk mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Pemetaan mutu pendidikan secara menyeluruh itu dibutuhkan. Untuk itu pada tahun 2021 ini, yaitu mulai sekarang ya, asesmen nasional itu akan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan ujian nasional sudah tidak lagi diberlakukan. Kebijakan ini ditetapkan berdasarkan hasil koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan sejumlah dinas terkait. Ini untuk minggu kemarin, minggu ini ya, hari Senin, Selasa itu sudah dilaksanakan untuk asesmen kompetensi minimum bagi peserta didik ya, itu sebagai pengganti dari ujian nasional. Nah, dalam hal ini asesmen nasional itu diterapkan untuk mengevaluasi kinerja dan mutu sistem pendidikan. Nantinya hasil asesmen nasional ini tidak memiliki konsekuensi apapun pada pencapaian proses belajar siswa, namun memberikan umpan balik untuk tindak lanjut pembelajaran dan kompetensi siswa. Nah, apa pentingnya asesmen nasional ini? Asesmen nasional ini perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pertanyaannya, mutu pendidikan seperti apa yang diharapkan? Apakah mutu pendidikan itu dapat dilihat dari hasil ujian nasional saja seperti yang selama ini terjadi? Nah, peningkatan mutu sistem pendidikan itu tidak hanya berorientasi pada pencapaian siswa dalam menguasai materi pelajaran dan nilai ujian akhir ataupun apapun itu. Nah, keberhasilan sistem pendidikan itu lebih difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Terlebih lagi pada era transformasi pendidikan abad 21 sekarang ini, di mana arus perubahan itu menuntut siswa menguasai berbagai kecakapan hidup yang esensial untuk menghadapi berbagai tantangan abad 21, di mana siswa memiliki kecakapan belajar dan berinovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Kita melihat sejarah ya tentang perkembangan revolusi industri. Saat ini kita sudah memasuki revolusi 4.0 atau revolusi industri yang keempat. Yang pertama, revolusi industri itu
ditandai dengan penemuan mesin uap ya, yaitu pada masa itu mesin uap ditemukan. Kemudian pada revolusi industri yang kedua itu ditandai dengan ditemukannya tenaga listrik untuk merubah industri. Ya, jadi sudah mulai ditemukan tenaga listrik. Kemudian revolusi industri yang ketiga itu sudah ditemukannya komputer atau teknologi informasi dan komunikasi. Nah, sekarang ini kita sudah berada pada sistem revolusi industri yang keempat, yaitu sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, ya, ada internet, data, dan sebagainya. Nah, disinilah peserta didik di dalam dunia pendidikan itu dituntut untuk memiliki kecakapan hidup di abad 21 ini. Kecakapan seperti apa yang harus dimiliki oleh semua peserta didik, yaitu kecakapan dalam belajar dan berinovasi. Menggunakan teknologi informasi. Ini juga merupakan sebuah tantangan bagi kita sebagai guru. Bagaimana kemampuan kita menggunakan teknologi informasi di dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik. Bagaimana kita bisa mendampingi peserta didik untuk belajar dalam menggunakan teknologi informasi ini. Dan kecakapan hidup, bekerja, dan berkontribusi pada masyarakat. Nah, ini adalah keterampilan dasar yang dibutuhkan oleh setiap siswa ya. Literasi dasar, bagaimana siswa menerapkan keterampilan dasar sehari-hari. Yang pertama yaitu literasi membaca. Ini adalah keterampilan dasar sekali yang harus dimiliki oleh siswa, yaitu literasi membaca. Bagaimana mungkin siswa bisa memiliki kompetensi yang lain apabila siswa itu tidak bisa baca tulis misalkan. Maka dari itu sejak dini harus latih untuk literasi membacanya. Nah, bagaimana siswa itu bisa memahami kompetensi membaca. Yang kedua yaitu numerasi atau berhitung. Ini adalah kompetensi mendasar sekali yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan literasi sains, kemudian literasi ICT ya, informasi teknologi, kemudian literasi finansial, literasi budaya dan kewarganegaraan. Kemudian untuk kompetensinya, bagaimana siswa itu bisa memecahkan masalah yang kompleks. Maka dari itu, di abad 21 ini kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik yaitu pertama yaitu berpikir kritis atau critical thinking ya. Kemudian ada creativity atau kreativitas. Peserta didik itu dituntut untuk berkreativitas di dalam memecahkan setiap permasalahan yang mereka hadapi di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian komunikasi. Nah, siswa itu juga dituntut untuk kemampuan berkomunikasi di dalam rangka meningkatkan kemampuan mereka untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Kemudian siswa juga dituntut untuk bisa berkolaborasi. Ini adalah kompetensi di abad 21 yang harus dimiliki oleh peserta didik kita. Kemudian untuk kualitas karakter ini juga tidak boleh ketinggalan. Tidak hanya iptek saja, tetapi karakter dari peserta didik itu juga harus kita tanamkan sebagai seorang guru. Bagaimana siswa beradaptasi pada lingkungan yang dinamis. Kita harus mampu mendorong rasa ingin tahu siswa terhadap setiap permasalahan yang ada di dunia sekarang ini. Jadi rasa ingin tahu siswa itu bagaimana kita bisa menanamkannya kepada anak didik kita. Kemudian ada inisiatif, kegigihan, kemampuan adaptasi, dan juga kepemimpinan di dalam pembelajaran ya. Kemudian kesadaran sosial dan budaya. Ini adalah keterampilan, kemudian kompetensi dan kualitas yang dibutuhkan oleh setiap siswa. Nah, selain tuntutan kecakapan abad 21, profil pelajar Pancasila ini juga menjadi rujukan pencapaian karakter bagi seluruh siswa di Indonesia. Bahkan profil pelajar Pancasila ini juga sudah merangkum serangkaian kecakapan hidup abad 21. Ada 6 karakter profil pelajar Pancasila yang harus dikuasai oleh siswa. Yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Jadi siswa sekarang ini dituntut untuk
meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta menjadi siswa yang beriman dan mengimplementasikan keimanannya itu di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian berkebinekaan global, yaitu mampu menghargai dan menghormati kebudayaan dari daerah lain, dari misalkan berbagai macam budaya yang ada, mereka bisa saling menghargai, tidak saling menjatuhkan, ya. Kemudian mandiri dalam belajar, mandiri dalam bekerja keras untuk mencari informasi yang mereka butuhkan saat ini. Kemudian siswa juga dituntut untuk bernalar kritis bagaimana mereka bisa memecahkan masalah-masalah di dalam pembelajaran sehari-hari. Dan kemudian siswa juga dituntut untuk kreatif serta gotong royong. Nah, ini adalah 6 profil pelajar Pancasila yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang harus dikuasai oleh peserta didik. Nah, kemudian bagaimanakah cara mengukur kompetensi tersebut? Tentunya menggunakan asesmen nasional ini, ya. Asesmen nasional itu diberlakukan sebagai alat ukur untuk mengetahui ketercapaian kompetensi yang harus dikuasai siswa. Asesmen nasional tidak hanya memotret hasil belajar kognitif siswa saja, sebagaimana yang terjadi dalam ujian nasional, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional, termasuk di dalamnya ada sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja siswa di berbagai konteks yang relevan. Kemudian bagaimana cara mengembangkan kompetensi tersebut? Untuk itu penting bagi guru dan siswa untuk mengadopsi proses pembelajaran yang berfokus pada pengembangan kompetensi. Pencapaian kompetensi siswa itu tidak dapat diukur dari pemahaman konsep dan keterampilan menerapkan konsep dalam berbagai konteks, namun siswa tidak hanya menguasai konten semata, tetapi lebih menguasai pemahaman secara mendalam terhadap konsep yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan. Hal inilah yang diharapkan sebagai peningkatan hasil belajar siswa. Capaian kompetensi siswa secara holistik inilah yang ingin dievaluasi melalui asesmen kompetensi nasional, ya, asesmen nasional. Nah, ini adalah kompetensi siswa yang diharapkan dikuasai siswa, yaitu ada cakapan hidup abad 21, ya, ada 4C, ya. Ada critical thinking, creativity, communication skills, dan collaboration, ya. Dan juga ada profil pelajar Pancasila. Ada 6 profil pelajar Pancasila yang diharapkan dimiliki oleh siswa. Nah, kecakapan hidup abad 21 dan profil pelajar Pancasila ini bisa terukur melalui asesmen nasional. Nah, asesmen nasional ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan yang ketiga, survei lingkungan belajar. Apa bedanya ujian nasional dengan AKM? Nah, kita melihat, ya, untuk materi UN itu terlalu padat sehingga siswa dan guru cenderung menguji penguasaan konten saja, bukan kompetensi penalaran. Jadi hanya menguji konten saja. UN itu menjadi beban bagi siswa, guru, dan orang tua karena menjadi indikator keberhasilan siswa sebagai individu. UN itu seharusnya berfungsi untuk pemetaan mutu sistem pendidikan nasional, bukan penilaian siswa. Dan UN hanya menilai aspek kognitif dari hasil belajar saja, belum menyentuh karakter siswa secara menyeluruh. Kemudian ada arahan kebijakan baru, yaitu tahun 2020, itu UN diselenggarakan untuk yang terakhir kalinya, dan tahun 2021 ini UN akan dirubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Ada kemampuan atau kompetensi yang diuji atau diukur, yaitu kemampuan literasi, kemampuan bernalar tentang dan menggunakan bahasa, ya, literasi membaca. Kemudian ada literasi numerasi atau berhitung, kemampuan menalar menggunakan matematika. Dan ada survei karakter, misalnya pembelajar gotong royong, kebinekaan, dan sebagainya untuk mengukur profil pelajar Pancasila. Nah, AKM atau asesmen kompetensi minimum dan survei karakter ini dilakukan pada siswa yang berada di jenjang sekolah yang tengah,
Misalnya untuk SD itu kelas 4, untuk SMP kelas 8, dan untuk SMA, SMP itu kelas 11. Sehingga mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran dan tidak bisa digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya. Nah, ini mengacu pada praktik baik pada level internasional ya, itu salah satunya yaitu PISA itu tadi. Apa AKM itu? Asesmen kompetensi minimum adalah kompetensi yang benar-benar minimum atau dasar yang sangat diperlukan siswa, yaitu literasi dan numerasi untuk mempelajari semua materi pembelajaran. Nah, semua materi pembelajaran, materi pelajaran apapun itu membutuhkan kemampuan dasar siswa, yaitu membaca dan berhitung. Tanpa kemampuan siswa membaca dan berhitung, maka mereka tidak akan mampu untuk menguasai materi pembelajaran dari Bapak Ibu guru. Kemudian asesmen kompetensi minimum itu adalah penilaian kompetensi yang sangat diperlukan oleh siswa, terutama dalam hal literasi dan numerasi untuk mempelajari materi pembelajaran. Nah, kemudian kata minimum itu mengacu kepada tidak semua konten di dalam kurikulum diukur dalam AKM, ya, karena yang diukur hanyalah literasi membaca dan berhitung numerasi. AKM akan mengukur keterampilan dasar yaitu literasi dan numerasi, kemampuan bernalar tentang teks dan angka. Kompetensi tersebut dibangun dari jenjang dasar sampai menengah dalam suatu learning progression. Kemudian AKM itu berbentuk survei dengan sampel siswa kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tidak melaporkan hasil individu siswa, namun laporan agregat yang berfokus pada peningkatan internal dari waktu ke waktu, bukan komparasi antar kelompok ya. Kemudian mengapa asesmen kompetensi minimum itu penting? Yang paling tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan mutu pendidikan. Untuk siswa itu bisa memonitor tingkat kompetensi minimum, literasi dan numerasi guna mempelajari materi. Apakah siswa ini sudah menguasai bacaan, sudah lancar dalam membacanya, sudah mahir dalam berhitungnya. Itu bisa digunakan untuk mengukur kemampuan siswa. Bagi guru itu bisa untuk menilai efektivitas pengajarannya. Apakah proses pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu sudah sesuai dengan tuntutan sekarang ini atau belum? Maka dari itu guru bisa menyesuaikan untuk memberikan model atau metode pembelajaran yang tepat untuk siswa-siswi kita. Kemudian bagi sekolah untuk menilai kualitas sekolah. Dan bagi pemerintah untuk mengecek sehat tidaknya sistem pendidikan yang ada di lingkungan pemerintah. Ini ya, salah satu tujuan asesmen pendidikan itu adalah untuk meningkatkan mutu. Asesmen dilakukan tidak hanya untuk memantau dan mengevaluasi atau memberi judgement atau penilaian kinerja saja, tetapi asesmen nasional itu dirancang agar menghasilkan informasi yang memicu perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid kita. Ini ya, AKM nasional itu sudah ada tadi di kelas 5, mohon maaf, tadi ada kesalahan di kelas 5 untuk tingkat SD, kelas 8 untuk tingkat SMP, dan kelas 11 untuk tingkat SMA. AKM nasional itu adalah asesmen yang digunakan untuk mengukur literasi dan numerasi. Sasarannya yaitu siswa. Kemudian untuk survei karakter ada aspek terpilih dari 6 profil pelajar Pancasila. Ini juga siswa. Kemudian ada survei lingkungan belajar. Ini ada aspek terpilih dari model sekolah efektif. Ini ada siswa, guru, dan kepala sekolah. Kemarin Bapak Ibu guru sudah mengisi ya untuk survei lingkungan belajar ya. Jadi apa? Literasi itu yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Ini adalah kemampuan dasar, salah satu ya, kemampuan membaca yang harus dimiliki oleh siswa-siswi kita. Yang kedua yaitu numerasi, kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia.
Ini adalah tadi respondennya ya, murid itu untuk instrumennya ada AKM literasi dan numerasi, ada survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Sedangkan guru dan kepala sekolah itu mengisi untuk survei lingkungan belajar. Ini asesmen nasional terdiri dari 3 instrumen tadi, asesmen kompetensi minimum yang mengukur literasi membaca dan matematika murid, survei karakter untuk mengukur disposisi dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid, dan survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Informasi dari lingkungan, survei lingkungan belajar ini diperlukan untuk merumuskan dan menguji dugaan tentang mengapa sebuah murid di sekolah tertentu memiliki hasil belajar yang baik atau buruk. Ini fungsi untuk asesmen survei lingkungan belajar. Nah, ini ya, lingkup AKM tadi sudah saya jelaskan, yaitu asesmen kompetensi minimum itu ada yang pertama membaca, kemudian yang kedua numerasi, survei karakternya yaitu profil pelajar Pancasila ada 6, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Dan juga survei lingkungan belajar. Ini iklim belajar dan iklim satuan pendidikan itu meliputi iklim keamanan sekolah, meliputi perundungan, rasa aman, konsepsi hukuman fisik, dan kebijakan sekolah. Ada iklim kebinekaan sekolah, meliputi toleransi, pro kekerasan, komitmen kebangsaan, rasa terancam, pengalaman terdiskriminasi kebijakan. Ada kualitas pembelajaran, meliputi iklim keteraturan kelas, pengajaran yang adaptif, umpan balik yang konstruktif, dan bimbingan guru. Ini komponen soal AKM. Berikutnya untuk soal AKM itu terdiri dari berbagai macam komponen ya, dilihat dari stimulusnya, itu harus menarik sesuai dengan kehidupan sehari-hari dan terkini. Beberapa teks yang saling berkaitan, ada teks informasi, sastra, grafik, tabel, gambar, dan infografis. Jadi tidak hanya sekedar teks bacaan saja, tetapi ada grafik, tabel, gambar, infografis. Kemudian ada pemecahan masalah, transfer konsep, dan berpikir kritis. Tidak mengandung unsur sara ya, suku, agama, ras, antar golongan, pornografi, politik, propaganda, dan kekerasan. Kemudian dilihat dari proses kognisinya, AKM itu mengukur untuk membaca, kemampuan menemukan informasi, kemudian memahami dan mengevaluasi. Kemudian untuk numerasi itu berbagai, meliputi bilangan, aljabar, geometri, dan pengukuran, serta data. Kemudian untuk sains itu meliputi explain, kemudian evaluate and design scientific inquiry, dan interpret data, dan advance scientifically. Kemudian untuk finansial ini berkaitan dengan finansial ya, atau keuangan. Untuk konteksnya ini ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Dan bentuk soalnya ada pilihan ganda, benar salah, fakta opini, drag and drop, pilihan ganda kompleks, uraian, dan gabungan. Ini ya, tadi untuk numerasi dan literasi membaca. Ini bentuk soal AKM. Terima kasih. Kemudian untuk Bapak Admin mungkin bisa dibantu saya untuk memutarkan video tentang AKM yang sudah saya share tadi. Pendidikan abad 21 harus dapat membekali peserta didik dengan keterampilan belajar dan berinovasi, keterampilan menggunakan dan memanfaatkan teknologi media informasi, dan kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi pada masyarakat. Keterampilan-keterampilan inilah yang dinamakan dengan konsep kecakapan hidup abad 21. Salah satu prasyarat untuk mewujudkan kecakapan hidup abad 21 adalah kemampuan literasi. Asesmen kompetensi minimum atau AKM dirancang untuk mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau yang disebut numerasi. Asesmen literasi membaca bertujuan mengukur kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia.
agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan asesmen numerasi dilaksanakan untuk mengukur kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Komponen asesmen literasi membaca dan numerasi dapat dibagi berdasarkan konten, proses kognitif, dan konteks. Berdasarkan konten, asesmen literasi membaca mengujikan beragam teks yang bersifat informasi dan teks fiksi. Sementara asesmen numerasi mengujikan bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Berdasarkan proses kognitif dalam asesmen literasi membaca, murid diuji kompetensinya dalam hal menemukan informasi, menginterpretasi, dan mengintegrasikan isi teks, serta mengevaluasi dan merefleksikan isi teks dengan konteks lain di luar teks. Sementara itu, asesmen numerasi melibatkan proses pemahaman konsep, kemampuan penerapan konsep untuk masalah rutin, serta bernalar untuk menyelesaikan masalah non-rutin. Berdasarkan konteks, asesmen literasi dan numerasi yang diujikan kepada murid mengangkat konteks personal, sosial budaya, dan saintifik. Ada beragam bentuk soal dalam AKM. 1. Pilihan ganda. Murid hanya dapat memilih satu jawaban benar dalam satu soal. 2. Pilihan ganda kompleks. Murid dapat memilih lebih dari satu jawaban benar dalam satu soal. 3. Menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. 4. Isian singkat. Murid dapat menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban pasti lainnya. 5. Uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Asesmen kompetensi minimum dilaksanakan berbasis komputer dan bersifat adaptif, sehingga pertanyaan yang disajikan bergantung pada kemampuan murid. Jika murid dapat menjawab benar, maka selanjutnya dapat diberikan soal yang lebih kompleks. Sebaliknya, jika murid menjawab salah, maka soal berikutnya adalah soal yang lebih sederhana. Peserta asesmen kompetensi minimum adalah seluruh satuan pendidikan, baik sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan kesetaraan. Tidak semua murid dapat mengikuti asesmen ini, karena peserta akan dipilih secara acak. Setiap peserta asesmen kompetensi minimum mengerjakan 4 jenis tes, yaitu tes literasi membaca, tes numerasi, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Peserta mengerjakan asesmen selama 2 hari. Untuk jenjang SD atau MI dan paket A, asesmen dilaksanakan selama 75 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 20 menit. Untuk jenjang SMP atau MTS dan paket B, serta jenjang SMA atau MA, SMK dan paket C, asesmen dilaksanakan selama 90 menit per sesi tes dan pengisian angket selama 30 menit. Hasil asesmen nasional tidak ditujukan untuk individual murid. Laporan hasil asesmen ditujukan untuk level sekolah dan daerah. Laporan ini digunakan sebagai alat refleksi diri sekolah untuk perbaikan pembelajaran. Laporan AKM juga tidak relevan untuk membuat pemeringkatan sekolah. Dengan asesmen kompetensi minimum literasi dan numerasi, kita siapkan para penerus bangsa yang mampu menghadapi abad 21. Alhamdulillah, demikian tadi Bapak Ibu presentasi dari saya. Semoga menjadi ilmu bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.